Nah, teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat di layar handphone masing-masing ya, atau mungkin di layar Smart TV Anda, dan seperti yang ada di broadcast message juga, bahwa pembicara pada malam hari ini adalah dua orang anak muda. Yang pertama adalah berposisi kronagensi, merupakan salah satu anak muda tercepat ya, mencapai posisi kronagensi di Indonesia. Dan hanya dalam waktu 1 tahun 11 bulan saja sudah bisa mencapai posisi kronagensi. Beliau dulu adalah seorang karyawan yang awalnya juga tidak merasa tertarik untuk bergabung di bisnis ini. Tetapi entah kenapa berubah pikiran, dan luar biasanya kurang lebih hanya dalam waktu 4-6 bulan malah memutuskan berhenti kerja. Wow, ya. Tapi kita tidak bicara testimoni pada malam hari ini. Nah, tapi beliau yang satu ini, kronagensi anak muda, akan membagikan sharing ya tentang sebuah communication upgrade. Kita sambut Pak Yosep Setiawan. Silakan, selamat malam Pak Yosep. Ya, semangat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Ya, pastikan hari ini teman-teman bisa mencatat ya apa aja yang akan kami sharingkan. Nanti saya bersama rekan saya juga Pak Budi Aji akan membantu Anda untuk men-sharingkan tentang communication upgrade ya. Jadi tahukah teman-teman, ya 90% dalam kehidupan yang kita lakukan adalah komunikasi. Ya, pasti teman-teman selalu ya berkomunikasi bersama keluarga, bersama sahabat, bersama siapapun yang pasti berkomunikasi, terutama di dalam bisnis ya. Di dalam bisnis pasti teman-teman pun juga merasakan kalau berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan tepat, kita pun akan lebih nyaman ya bersama mitra kita atau bersama leader kita ya. Bayangkan jika kita dalam cara berkomunikasi kita tidak mengenakan ya, pasti nggak enak ya, maksudnya kalau kita bisa tersinggung atau mungkin kita juga kayaknya rasanya nggak cocok nih, padahal mungkin karena salah penuturan kata saja atau mungkin salah nada intonasi gitu kan. Nah, percaya atau tidak, dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, semua diawali dari bagaimana kita sendiri berkomunikasi dengan lingkungan terdekat ya. Misalnya di rumah ya, jika di rumah saja kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik ke orang lain ya, itu akan sulit. Apa gunanya orang luar menilai kita oke, tapi di rumah ya nggak oke, misalnya seperti itu. Nah, ini hal yang sangat basic, Bapak Ibu ya. Komunikasi itu adalah hal yang sangat basic. Bagi saya, relationship memegang peranan sangat penting ya. Hanya skill semata-mata ya, tetapi kemampuan membangun hubungan. Jadi kalau misalnya kita mau di dalam sebuah perusahaan nih, orang-orang sekarang bukan cuma kejar skill doang, tapi dikejar lagi, dilihat nih gimana cara dia membangun hubungan ya. Biasanya dipantau tuh Instagramnya, dipantau di Facebooknya, dipantau di media sosialnya ya, karena kalau misalnya kita bisa membangun hubungan dengan baik, berarti kita juga bisa membangun hubungan di dalam kerjasama tim seperti itu ya. Kalau kita tidak mahir, dan kalau kita mahir dalam relasi dan berkomunikasi, berkat rezeki pun akan menghampiri kita semua. Jadi kita percaya kalau kita berkomunikasi dengan baik, kita bisa berrelasi dengan baik juga seperti itu. Ya, dalam 30 menit ke depan saya akan membagikan 3 poin penting dalam communication upgrade, Bapak Ibu ya. Jadi seperti 3A ya, kalau ini 3 poin penting dalam communication upgrade ya. Berapa banyak yang siap belajar ya, teman-teman? Saya mau menyapa teman-teman yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Boleh komen ya di Zoom-nya, di chatting Zoom atau di YouTube Live dengan kata siap ya. Siap Pak, siap leader. Ya, saya mau belajar. Oke. So, bagaimana kita mengupgrade komunikasi kita? Ya. Responding tidak sama dengan reacting ya. Jadi yang pertama, responding tidak sama dengan reacting. Ya. Saya coba search dan studi kata responding dengan reacting, Bapak Ibu ya. Karena salah bereaksi sangat fatal dalam kehidupan kita. Ya. Kalau respon itu menanggapi ya, membuat pilihan dengan tenang. Ya. Kalau kita ditanya kita siapa, kita akan mikir dulu. Oh, saya leader. Oh, saya suami. Oh, saya anak. Ya, biasanya kalau kita ditanya kita siapa, kita mikir dulu. Oh, saya leader. Oh, saya sebagai suami. Oh, saya sebagai anak. Jadi sebelum kita ngomong, kita akan berpikir dulu, karena respon itu butuh waktu. Ya, kita perlu waktu untuk berpikir, tenang dulu, karena waktu akan menolong kita untuk memilih. Ya, menentukan sikap apa yang akan kita ambil, kalimat apa yang kita akan ucapkan, Bapak Ibu. Ya, respon itu seperti waktu untuk kita menunggu atau menentukan emosi. Ya,
Apakah kita harus marah, ataukah kita tegas, ataukah kita agresif? Bagaimana kita seharusnya merespon? Ya, respon itu menyelesaikan konflik dengan tenang, tidak menyeramkan. Kita berusaha berpikir, menunda penghakiman, ya. Karena biasanya kalau ada konflik nih, kita udah rencana nih, kita biasanya mau maki-maki atau cara balas dia gimana nih. Nah, seperti itu. Padahal yang seharusnya adalah kita baca situasi, Bapak Ibu, mendengar dengan hati dan bayangkan kalau kita di pihak dia bagaimana. Ya, tunjukkan dengan sikap tubuh yang baik bahwa kita bersedia banget untuk mendengarkan. Ya, beberapa ciri orang responding biasanya diam. Ya, ciri-ciri orang responding itu biasanya diam, senyum. Walaupun misalnya dikatain lu tuh bla 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 bla, biasanya kita respon, ya makasih. Oh, gitu ya. Oh, oke. Ya udah, nanti aku perbaiki. Ya udah, next time aku lebih baik lagi ya. Ini beberapa contoh. Ya, biasanya pada saat kalau ada orang yang ngata-ngatain atau mungkin ada hal yang negatif berbicara pada kita, kita juga langsung berpikir, oh coba deh mungkin itu harus jadi introspeksi buat saya, oh ini jadi introspeksi buat tim saya dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi kan responding. Yang kedua yang responding not reacting. Ya kalau insting bagaimana Pak? Ya mereka ngomong dengan insting ya, bertindak dengan insting. Reaksi itu cepat nih, dipenuhi emosi, berantakan, tidak terkontrol, ya, agresif, jadi debat panjang yang nggak perlu, tegang, marah, biasanya kasar. Ya, pernah lihat orang marah mukanya cakep? Jarang ya. Biasanya kalau orang marah mukanya tegang banget. Biasanya gitu kan, udah sampai kencang gitu mukanya. Ya, biasanya marah mukanya kencang, ya biasanya kalau orang marah nggak ada muka yang ganteng ya, biasanya seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kita bereaksi, biasanya agresif gitu kan. Orang belum selesai ngomong, langsung jawab, enggak, oh bukan gitu, oh no, lu yang ngaco, biasanya seperti itu. Nah itu kalau kita langsung bereaksi dengan agresif Bapak Ibu, langsung kita jawab bla bla bla. Nah akhirnya kalau orang bereaksi menyebabkan debat panjang yang tak perlu, ya. Akhirnya kedua pihak tidak puas, biasanya tegang dan marah. Akhirnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu sebenarnya tidak terjadi tuh, biasanya tegang dan marah seperti itu. Nah, masalah dalam konflik, ya biasanya tidak ditentukan dari yang memulai, tetapi dari yang menanggapi. Nah, makanya teman-teman juga kita perlu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menanggapi. Ya, jangan sampai yang tadinya mungkin cuma bertanya, tapi karena kitanya lagi emosi, atau kita lagi banyak pikiran di rumah, atau tadi kita lagi banyak pikiran di kantor, akhirnya orang yang tadinya bertanya dengan baik-baik sama kita menanggapi dengan respon yang salah, akhirnya kita marah-marah, akhirnya jadi bersih tegang. Ya, bersih tegang, hal yang tidak perlu, jadinya dengan online. Ya, pada saat pembuatan sistem Mobis, pasti kita para leader diajak diskusi di kantor, ya, dengan ruwetnya perubahan sistem itu kan pasti ruwet ya, pasti banyak pro dan kontra dan lain-lain gitu kan. Nah di situ saya belajar teman-teman, kalau kita dulu kita langsung menanggapi enggak mau, saya nggak mau pakai yang Mobis, saya mau yang manual aja. Nah mungkin akhirnya saya udah nggak di 3i gitu loh, mungkin karena saya bersikukuh dengan pendapat saya, tapi kita coba dengarkan pendapat orang lain, dengarkan pendapat kantor, tujuannya apa sih dengan adanya aplikasi Mobis, tujuannya apa sih dengan adanya pendaftaran online, ternyata memudahkan kita, bahkan yang di pelosok-pelosok pun yang penting ada sinyal pun bisa mendaftarkan mitra, jadi tidak perlu biaya ongkir untuk pengiriman dokumen yang banyak gitu kan, seperti itu. Nah ini ternyata demi kebaikan bersama ya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang mampu beradaptasi di dunia yang semakin berkembang teman-teman. Pelan-pelan saya dan para leader beradaptasi dengan aplikasi Mobis, kita banyak belajar, ya kita ikutin training, bahkan ada training yang di kantor untuk aplikasi Mobis, dan teman-teman juga yang di luar kota bisa lihat di YouTube waktu itu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mobis, gitu kan. Ternyata dengan adanya aplikasi Mobis itu, kita membantu kita malah bisa bertahan ya, di bisnis saat pandemi seperti ini, yang tidak bisa pergi-pergian, yang tidak bisa urus-urus surat-surat dan lain-lain, repot kan. Dengan adanya aplikasi Mobis, kita bisa menu layanan customer service, lihat jaringan, lihat menu komplain, misalnya kita ada polis yang tidak sampai, itu kan kita bisa langsung di aplikasi Mobis, dan kita bisa lihat e-polis kita, elektronik polis kita, dan lain-lain. Jadi dengan adanya Mobis ternyata memudahkan kita gitu loh.
Nah, enaknya seperti itu. Jadi kalau kitanya berpikir positif, apa yang mau disampaikan, apa tujuannya, kita lihat dulu, oh ternyata tujuan yang baik, ya kita ambil seperti itu. Nah, ada contoh lagi teman-teman, ya saya juga punya waktu itu di 2017, saya punya teman dekat, ada 2 orang di Jakarta. Ini saya cuma bayar, dia cuma bayar 1 bulan premi. Ya, apa yang saya harus lakukan gitu kan? Saya tetap membangun hubungan. Jadi kalau nongkrong ya tetap nongkrong, ya dia jalankan bisnis lain, saya jalankan bisnis network gitu kan. Tetap membangun hubungan. Jadi terpenting adalah membangun hubungan baik. Jadi saya nggak baper, saya nggak marah sama mereka, tapi saya tetap membangun hubungan baik. Ternyata pada saat pandemi ini, pada saat PSBB ini gitu kan, mereka lihat nih updatean saya di Instagram, updatean saya di Facebook, ternyata mereka lihat perkembangan grup saya dan perkembangan Trian Network secara keseluruhan. Akhirnya puji Tuhan 2 orang ini akhirnya join kembali di tahun 2020 ini dan join masuk yang premi lumayan gitu kan. Jadi coba kalau saya salah bereaksi atau salah respon, marah-marah sama mereka, atau mungkin saya baper, tidak mau berhubungan lagi mereka, mungkin akhirnya dia joinnya ke grup lain gitu kan. Itu kan sayang banget. Nah, makanya gunanya kita bisa merespon dengan baik, tetap membangun hubungan dengan baik. Yang tadi yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita ada problem atau mungkin kita lagi ada tidak enak nih hati kita, pertama tarik nafas, yuk sama-sama tarik nafas. Tarik nafas ya. Yang kedua berpikir tenang, ya. Yang ketiga komunikasikan dengan baik, ya. Yang ketiga masalah selesai. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua masuk ke materi yang kedua adalah right timing, ya. Right timing. Ya, seringkali apa yang kita ingin komunikasikan itu tujuannya baik, ya teman-teman. Ya, biasanya kalau kita mau komunikasi biasanya tujuannya baik. Namun karena waktu penyampaian, ya karena waktu penyampaian mungkin kurang tepat, mungkin penyampaian waktu yang tidak tepat, jadi pesan tidak tersampaikan dengan baik, ya. Ajaran John Maxwell saya baca di bukunya. Yang pertama, kita harus belajar lead self, ya. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Lead up ke atas, lead literary merata, lead down ke bawah. Nah, pada saat saya waktu itu posisi silver agency, ya di Januari 2015, ya ini kita berbicara tentang right timing ya. 8 bulan setelah saya join, waktu itu saya join di Mei 2014, terus Januari 2015 saya naik silver agency, saya langsung berpikir, wah saya udah pantas nanti naik crown, saya pengen cepet-cepet naik crown ya. Ternyata pada saat itu saya mengalami kendala nih, dari silver menuju ke gold agak butuh beberapa waktu gitu, beberapa bulan untuk naik ke posisi selanjutnya gitu loh. Ternyata saya perlu introspeksi, saya perlu belajar lagi, saya perlu menggali ilmu lagi ya. Apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, saya pertama percaya dulu ya, kalau kita mau sukses itu kita perlu proses ya. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung jadi crown, kita nggak bisa tiba-tiba jadi sukses, karena proses yang kita alamin ya akan membentuk kita gitu loh. Kita mau jadi crown, kita punya pegangan, kita harus megang mitra banyak ya, bahkan sampai ribuan, sampai ratusan ribu gitu kan di bawah kita gitu loh. Jadi pada saat itu kita naik ke anak tangga satu-satu. Jadi teman-teman yang saat ini baru bergabung, naik ke tim agency, naik ke leader agency, naik ke bros agency, teman-teman di situ belajar bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara memanage grup Bapak Ibu gitu kan. Dari tim agency mungkin teman-teman baru punya tim 20 orang, 30 orang gitu kan. Akhirnya naik leader agency, tim makin banyak ya. Bronze agency, tim makin banyak lagi. Silver agency makin banyak lagi. Bahkan nanti sampai di posisi crown, tim Bapak Ibu lebih banyak lagi. Yang pasti berbeda-beda karakter ya, berbeda-beda sifat, berbeda-beda latar belakang yang teman-teman perlu menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Kalau saya berbicara sama tim saya yang lebih muda, saya akan lebih nyaman ya, maksudnya lebih enjoy lu gue gitu dengan bahasa sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya saya punya tim yang lebih tua, contoh tim saya Bu Esther ya, Bu Esther Paulus, dia lebih tua daripada saya, jadi saya harus lebih sopan gitu, lebih menghargai mereka gitu, lebih ngobrolnya nggak bisa lu gue lagi, tapi Kak Esther atau Bu Esther dan lain-lain seperti itu. Jadi bagaimana cara bersikap di situ saya belajar ya. Jadi waktu itu join di 2014 di usia saya 23 tahun, yang melatih saya untuk belajar bersikap gitu loh Bapak Ibu. Jadi pada saat saya sampai di posisi tertentu, oh, ada pelajaran yang saya dapat. Pelajaran yang saya dapat. Dan yang terpenting pada saat kita mencintai proses, ya kita juga harus belajar ya. Kita ada training Bapak Ibu, kalau misalnya sebelum pandemi kan kita ada training di kantor,
kalau pandemi seperti ini kan kita ada training lewat Zoom gitu kan dengan para leader-leader yang luar biasa. Kita bisa belajar, oh kalau misalnya kita mendengarkan testimoni mereka, oh dia profesinya seperti ini, dia mau join karena alasan seperti ini. Oh profesinya seperti ini, oh dia mau join karena alasan seperti itu. Jadi suatu saat nanti kita ketemu profesi yang sama dengan orang yang pernah testimoni sama kita bisa kasih lihat, oh ini ibu ini join, oh itu karena ini loh, oh ini produknya bagus buat anak, contoh seperti itu. Oh ini sistemnya bagus, ini pertama perusahaan marketing plan-nya dengan 3 grup, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan testimoni-testimoni leader-leader yang sharing di Zoom, teman-teman juga kita bisa dapat pembelajaran baru gitu kan. Bahkan kalau misalnya teman-teman ikut training-training seperti ini, ada leadership training dari para Kron, ya kan? Di situ juga kita belajar, melatih kita upgrade diri, ya karena investasi yang termahal itu adalah investasi untuk leher ke atas. Jadi untuk kita belajar menambah upgrade kita. Bahkan saya dulu 2014-2015 saya ikut training-training yang berbayar yang di luar Trianethos Bapak Ibu. Jadi saya ikut training-training yang profesional yang berbayar. Ya saya berpikir ya udah saya pribadi buat pengembangan saya, buat pengembangan grup, kenapa saya nggak coba gitu loh. Jadi di situ saya belajar public speaking, saya belajar bagaimana menjadi trainer, saya belajar neurologistic program. Ya apa yang menurut saya bagus ya saya ikutin gitu loh. Jadi bukan hanya ikut training-training yang tentang 3i, tapi training-training pengembangan diri yang saya ikutin Bapak Ibu seperti itu. Nah, setelah itu yang saya laluin semua ya, setelah saya laluin semua proses demi proses, belajar, terus lama-lama tim semakin banyak yang naik posisi nih. Tim semakin naik posisi, berarti tandanya kita pun untuk naik posisi berikutnya. Akhirnya lama-lama saya naik ke Platinum, naik ke Titanium, naik ke Crown Agency Bapak Ibu. Dan ternyata tepat pada waktunya ya, akhirnya saya bisa capai di Crown Agency dalam waktu 1 tahun 11 bulan, jadi tepatnya waktu itu di Maret 2016 ya. Saya mencapai posisi Crown Agency yang kedua. Ya, jadi right timing. Jadi mungkin saya pengen banget waktu itu 2014 pengen cepet-cepet Crown gitu kan, Pak Kuancen 9 bulan, saya juga pengen 9 bulan gitu. Ternyata proses-proses yang harus saya lalui, proses-proses yang saya harus lewatin, akhirnya bisa capai di waktu yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ya, yang terakhir, yang ketiga adalah confirm. Ya, boleh slide-nya Pak Sandy. Nah, tujuannya apa sih untuk mengkonfirm? Nah, tujuannya apa sih untuk mengkonfirm apakah benar apa yang dimaksud? Ya, kadang kita mendengar sebuah seminar ya, atau Bapak Ibu ikut training seperti ini, tidak semua orang menangkap poin yang sama ya. Kadang kita merasa orang lain sama pintar dengan kita dan bisa menerjemahkan apa yang kita mau. Kita maunya seperti ini, orang lain harus seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Tapi ternyata belum tentu. Mendingan konfirmasi daripada ada kesalahan. Ya, contoh, saya kadang kalau tidak jelas, misalnya saya ikut training produk gitu kan, atau mungkin saya ikut pelatihan apa gitu, saya tidak jelas, saya tanya, saya tidak malu untuk bertanya, saya angkat tangan, saya mau tanya Pak, kalau ini maksudnya seperti ini bukan, oh kalau ini seperti ini bukan gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang dia pikirkan, apa yang saya maksud mungkin berbeda gitu kan. Nah, atau mungkin kita ngomong sama orang lain ya, dan kita melihat orang tersebut belum paham nih, misalnya kita lagi ngomong, orang itu belum paham, belum mengerti, kita tanya, gimana Pak, perlu saya jelasin lagi? Atau gimana Bu, perlu saya jelaskan lagi? Ya, ini bentuk konfirmasi. Ya, biasanya kalau dulu-dulu nih, curhat sedikit, kalau nanya sama orang, misalnya waktu itu sama pacar saya, sama teman saya selalu bilang, kamu ngerti nggak? Nah, sebenarnya kamu ngerti nggak itu mungkin kata-katanya it's okay ya, mungkin tidak masalah gitu kan. Tapi kalau mungkin kita sama orang yang lebih tua, kita tanya kamu ngerti nggak kan mungkin orang tersinggung gitu kan. Jadi saya harus merubah kata-kata saya. Jadi saya, Pak, gimana ada yang perlu saya jelasin lagi Pak? Atau gimana ada yang perlu saya jelasin lagi Bu? Nah itu membuat orang lain yang mendengar kita lebih enak seperti itu. Oke. Nah, bentuk konfirmasi, contohnya lagi berikutnya. Ya, jadi waktu itu Maret 2016 saya berangkat ke Eropa bersama Pak Kuancen dan keluarga. Waktu itu di saat itu Pak Kuancen bilang pas ke Eropa nanti kita ke 8 negara ya.
siapin baju-baju musim dingin, terus siapin sepatu, siapin celana jeans dan lain-lain ya. Dan biasanya kalau kita mau pergi ke luar negeri, biasanya emang ada itinerary-nya ya dari sebuah tour guide ya, biasanya dikasih itinerary. Dan karena waktu itu saya pas berangkat usia saya 25 tahun dan saya berpikir ya udahlah, kalau musim dingin mah saya juga biasa musim dingin gitu kan. Saya kan waktu itu dari kecil tinggal di Sukabumi, jadi udah biasa dingin. Terus saya simple aja, jadi saya jaket yang saya punya, jaket sehari-hari saya punya, saya bawa ada kurang lebih 2-3 biji saya bawa. Terus saya juga bawa sepatu, bawa celana jeans dan bawa baju-baju yang tebal gitu kan, bawa baju sehari-hari yang tebal gitu kan. Nah, ternyata pada saat saya sudah sampai di Eropa, saya ada satu negara yang kita kunjungin, Swiss, itu adalah kita berangkat ke Gunung Monti Tlis ya. Jadi di situ salju dan benar-benar derajatnya minus Bapak Ibu ya. Dan di situ saya baru tahu H-1 sebelum berangkat ke Swiss. Jadi kan kita ada negaranya, kita lagi kunjungin kemana, misalnya ke Paris atau kita lagi ke Belanda, terus tour guide-nya bilang, besok nanti kita ke Swiss, siapkan ya Bapak Ibu baju, celana tebalnya, terus satu setel long john, pakai long john daleman, long john itu jadi seperti kayak lebih buat penghangat diri kita, pakai kaos kaki dan lain-lain. Ternyata saya kaget, wah saya nggak bawa gitu kan, saya nggak bawa long john, saya juga bawa jaket yang biasa-biasa aja. Ternyata di musim salju, musim dingin seperti itu, ya saya harus pakai itu gitu kan. Dan saya berpikir, wah saya harus beli di mana gitu kan. Pada saat saya berpikir harus beli banyak, tour leader pun belum tentu mau nemenin kita, dan biasanya harga di sana pasti lebih mahal ya. Ternyata Bu ini yang tadinya sebelumnya belum pernah ketemu sama saya, jadi pertama kali kita pas ketemu di bandara, pas perjalanan mau ke Eropa, ternyata Bu ini membawakan saya kurang lebih 3-4 jaket Bapak Ibu. 3-4 jaket ternyata, dan 2 long john ya, sampai termasuk kaos kaki, dan membawakan saya sarung tangan, dan termasuk bawain kupluk saya, kupluk yang buat di kepala. Dan saya kaget Bapak Ibu ya. Yang salah saya Bapak Ibu, saya tidak mengkonfirmasi kalau misalnya di musim dingin itu dinginnya berapa derajat, perlu berapa minus, atau mungkin berapa derajat, mungkin 2-3 derajat gitu dan lain-lain. Dan saya salah konfirmasi, ternyata Bu ini dengan sosok ibu orang tua ya, sosok ibu dan orang tua menyiapkan semuanya gitu loh. Jadi saya nggak kepikiran bakalan dibawain gitu kan, tapi Bu ini menyiapkan semuanya. Jadi tertolongin di situ Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan budget mahal lagi, saya harus beli jaket, tapi disediakan ya bawa lebih gitu kan. Bu ini puji Tuhannya di situ Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman saya yang tak terlupakan, berangkat bersama Pak Wance dan keluarga. Jadi selama 2 minggu waktu itu berangkat ke Eropa, bisa ngobrol-ngobrol, bisa lebih banyak kenal dengan keluarga mereka, dan Pak Wance mengajarkan kami untuk humble, untuk lebih rendah hati. Jadi pada saat kita udah menaik posisi tertentu, udah mau naik lebih tinggi lagi, ya kita juga harus lebih humble gitu loh. Jangan sampai pada saat kita udah naik posisi malah kita merasa sombong, dan atau kita nanti besok Rabu jadi ya ketemuan sama kami di tempat di sini, jam di sini, dan pastikan lokasi misalnya di mall, berarti kan harus lebih detail, misalnya di restoran manakah, atau mungkin di food court kah, dan lain-lain. Nah, jadi konfirmasi itu sangat penting ya. Jangan sampai pada saat kita mau buat janji, kitanya sudah rapi, kita sudah berangkat, sudah keluar biaya bensin, ya udah sampai di lokasi, tahu-tahu kitanya malah nggak datang orangnya gitu, karena salah konfirmasi. Kadang-kadang banyak nggak sih di antara kita yang kita mau janjian sama orang, ternyata harusnya hari Rabu, malah dia pikir Rabu depan gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya jadi mubazir gitu kan, waktu jadi terbuang sia-sia gitu kan. Nah, jadi paling penting Bapak Ibu kalau buat janji, pastikan Bapak Ibu konfirmasi dengan mereka gitu loh. Saya kasih sedikit lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau konfirmasi untuk janji, misalnya kita janjian sudah oke gitu kan sama orang tersebut, tapi kita pengen memastikan orang itu besok datang atau tidak gitu. Jangan tanya, biasanya kesalahan kita seperti ini, Pak besok jadi enggak? Nah biasanya kita akhiri dengan enggak. Ya biasanya kalau orang jadi mikir lagi, oh iya gue punya janji, janganlah batalin aja, gue enggakin aja gitu kan. Nah makanya kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya buat janji, pastikan teman-teman kita sifatnya mereminder. Jadi Pak Yosef besok jadi ya hari Rabu, saya datang jam 12 di rumah Bapak, seperti itu. Jadi nggak pakai tanda tanya, nggak ditulis jadi atau enggaknya, tapi kita langsung buat kayak seperti reminder kepada mereka. Jadi buat teman-teman itu juga tujuannya agar pada saat buat janji tidak batal, seperti itu.
Ya. Jadi kita udah sampai di tahap kesimpulan, udah 30 menit lebih ya berlalu. Ya, terima kasih teman-teman juga sudah mengikuti dari awal. Ya, kesimpulan yang pertama adalah apa? Responding tidak sama dengan reacting ya. Yang kedua, right timing ya, waktu yang tepat. Yang ketiga adalah confirm ya. Build, connect dan multiply akan terjadi ya. Saya berharap waktu orang lain melihat ya cara kita membangun hubungan, mereka akan lihat seperti yang di Triana Talks ya, beda ya orang-orangnya. Di Triana Talks orang-orangnya baik, membangun hubungannya bagus, walaupun mungkin kepada mitra kita atau bahkan ke di luar Triana Talks kita membangun hubungan dengan baik. Akhirnya nama Triana Talks juga akan semakin naik kelas Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita percaya orang-orang di dalam Triana Talks, mitra-mitra kita, leader-leader kita di Triana Talks, mereka sama-sama membangun hubungan yang bagus, ya, membangun relasi yang bagus dengan semua orang. Jadi Triana Talks pun akan lama-lama semakin naik kelas. Seperti itu teman-teman. Ruang tanya jawab ya, atau mungkin kita ngobrol dulu dengan Pak Yosep dan Pak Budiaji ya. Ya, boleh. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau ada pertanyaan, 3-4 pertanyaan kali ya Bu Esther ya? 4 pertanyaan Pak, kita buka untuk yang di Zoom ya, bisa menyiapkan pertanyaannya, dan sebelum masuk ke pertanyaan mungkin kita akan tanya-tanya dulu dengan Pak Yosep terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yosep. Halo Pak Yosep. Ya, malam Bu Esther. Ya, luar biasa. Pak Yosep ini kan memang fenomenal ya, seorang crown anak muda mandiri yang berhasil mencapai posisi crown di usia yang sangat muda sekali, hanya dalam waktu 1 tahun 11 bulan. Pak Yosep, dulu Pak Yosep ini kan mantan karyawan Pak. Apa sih yang membuat Pak Yosep pada waktu itu ketika datang sebuah peluang 3i Networks yang belum terbukti sama sekali, tapi Pak Yosep mau untuk bergabung di bisnis ini, dan bahkan dalam waktu yang singkat juga bisa secepat itu resign dari perusahaan Pak. Mungkin sedikit diceritakan Pak. Ya, waktu itu pas di bulan Mei 2014 itu kurang lebih saya udah kerja 1,5 tahun di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Jadi kan di sana saya lihat saya sebagai karyawan sudah cukup, penghasilan saya lumayan cukup ya, maksudnya lumayan cukup banget. Begitu juga saya juga enjoy di pekerjaannya. Cuma saya lihat peluang Triana Networks ini modalnya kecil ya kan. Begitu sistem pemasarannya ini yang unik ya, yang baru pertama kali di Indonesia, perusahaan asuransi dengan konsep marketing plan-nya dengan 3 grup seperti itu Bu Esther. Nah itu yang membuat saya jadi tertarik, saya ingin mencoba. Dan saya waktu itu berpikir cuma simple, sederhana aja. Kalau saya nggak jalan pun ya sudah, saya jadi nasabah juga, it's okay gitu kan, bagus juga gitu kan. Saya nabung proteksi setiap bulan selama 5 tahun. Nah ternyata sambil berjalan saya mau berbicara gitu kan, karena ini temanya komunikasi ini pas banget ya. Jadi pada saat kita punya peluang bagus, kalau misalnya peluang bagus tapi kita kunci mulut kita serapat-rapatnya, lalat pun nggak akan masuk, benar Bu Esther ya? Ya. Betul sekali. Ya, kalau misalnya kita punya peluang, walaupun peluangnya kecil, tapi kitanya mau berbicara, nah itu bisa menjadi peluang yang bagus gitu. Apalagi di Triana Networks ini adalah kendaraan yang tepat, peluang yang tepat, dan bisnis yang tepat. Kalau kita benar-benar mau membuka mulut kita, mau berbicara, belajar untuk percaya diri, belajar untuk mengekspresikan diri, untuk cara berpresentasi, akhirnya kita bisa membuka peluang sebesar-besarnya buat teman-teman kita ya. Agar teman-teman juga bisa tahu, oh Triana Networks ini bisa mendapatkan penghasilan loh, dari cuma ratusan ribu, bisa jutaan, bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta setiap bulan. Dan itu sudah terbukti ya Bu Esther, para crown yang saat ini sudah berpenghasilan besar di Triana Networks, bisa beli mobil, beli rumah, dan barat teman-teman leader juga yang tadinya punya kendaraan motor bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan itu suatu kebanggaan buat kami tentunya sebagai leader, bisa lihat mitra-mitra kami punya penghasilan besar gitu kan, punya penghasilan tambahan, bisa mencapai impian-impian mereka. Seperti itu Bu Esther. Baik Pak Yosep. Dan ini Pak Yosep sama Pak Budiaji untuk di malam ini kan memang upline and downline ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa tuh Pak? Ya, jadi Pak Budiaji ini emang saya kenal sejak awal ya 2014. Jadi kita join
Pak Budi Haji join 3i Talks ya, bergabung 3i Talks karena saya yang rekrut gitu kan, saya yang sponsoring pribadi. Jadi saya benar-benar kenal beliau gitu kan, karena kita juga mulai merintis nih. Jadi kalau misalnya Pak Budi Haji minta dibantu presentasi ya saya bantu gitu kan, akhirnya jadi sering bertemu dan saya juga banyak belajar dari Pak Budi Haji. Awal-awal saya nggak ngerti elit, jadi saya taunya elit dari Pak Budi Haji gitu kan. Bro, kamu elit nggak? Aku sih rekrut 8 ya, nggak tahu dapat elit atau nggak, aku bilang seperti itu kan. Oh itu dapat elit bro, elit 1. Wah ternyata Pak Budi Haji lebih ngerti tuh waktu itu awal-awal tentang sistemnya gitu kan. Jadi ya banyak belajar, saya juga banyak belajar dengan Pak Budi Haji juga gitu kan. Jadi saling sama-sama energinya bersatu gitu kan. Jadi kalau sama-sama kita positif gitu kan, Pak Budi Haji positif, saya positif, akhirnya kita bisa naik ke posisi berikutnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya mitra, tapi mitra kita berpikir selalu negatif kepada leadernya, negatif kepada bisnisnya, negatif kepada sistem, akhirnya ya mitra itu akhirnya meninggalkan bisnis trennya, itu kan sayang banget gitu. Tapi kalau kita selalu belajar berpikir positif, kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan sekitar, akhirnya kita nyaman gitu kan menjalankan suatu bisnis seperti itu, Bu Esther. Dahsyat. Iya, baik Bu Esther dan Pak Yosef dan Pak Budi Haji, ini ada pertanyaan masuk dari Zoom ya. Boleh. Dari Pak Yon, Tangerang, bagaimana cara menghadapi seseorang yang keras kepala dan merasa sok? Bagaimana membangun komunikasinya nih? Mungkin Pak Yosef atau Pak Budi Haji? Boleh ke Pak. Ya, Pak Yosef atau Pak Budi Haji yang mau menjawab, boleh silakan. Boleh saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Yon ya. Pertanyaannya, jadi kalau misalnya keras kepala ini dalam artian mungkin calon prospek, ya Pak Frans ya, mungkin calon prospek kan kita coba untuk presentasi, tapi beliau masih keras kepala, atau mungkin beliau masih mempertahankan, wah pendapatnya gitu kan, mungkin bisnis 3i Talks nggak cocok nih buat dia gitu kan. Nah kalau saya sih, kalau ke calon prospek, saya coba presentasi secara detail, membuka pemikirannya dia, dari perusahaannya, produk, sistem, sampai testimoni para leader gitu kan. Dan itu emang kalau untuk membangun hubungan, untuk menjalin, untuk dia join di 3i Talks mungkin emang 1 hari belum cukup gitu kan. Jadi kita bisa coba di lusa ketemu lagi dengan beliau, kasih lagi pencerahan tentang bisnis 3i Talks. Jadi kalau saya pikir kalau misalnya ada calon prospekan kita yang keras kepala, tidak mau join saat itu ya, siapa tahu nanti lusa, minggu depan, atau bulan depan dia baru mau join. Jadi kita tetap optimis aja. Seperti tadi kayak cerita saya di awal, di 2017 teman saya join cuma 1 bulan doang, bayar premi, akhirnya selanjutnya lapse gitu kan, nggak mau bayar lagi. Tapi saya tetap bangun hubungan bagus, kita pasang status tentang 3i Talks di Facebook kita, media sosial kita, akhirnya dia bisa lihat gitu kan, oh peluang bisnis 3i Talks bagus ya, bisa penghasilan sekian gitu kan, akhirnya mulai terbuka gitu. Seperti itu sih Pak Frans, mudah-mudahan bisa membantu. Artinya kita memang follow up ya Pak Yosef ya, tidak cukup satu kali pertemuan begitu ya. Dan tentunya kita juga jangan terbawa perasaan begitu ya. Iya. Jadi jangan baper. Tetap tenang dan positif ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan kedua dari Pak siapa ini? Pak Helmi sepertinya. Selamat malam Pak Yosef dan Pak Budi Haji ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara follow up mitra yang awalnya semangat untuk menjalankan bisnis, tapi seiring waktu berjalan pelan-pelan mulai kendor? Kata-kata apa atau kata motivasi apa yang cocok agar bisa semangat lagi? Begitu. Silakan Pak Yosef atau Pak Budi Haji. Boleh saya jawab lagi yang kedua, nanti yang ketiga, keempat Pak Budi Haji ya, kita bergantian ya. Okay. Jadi kalau misalnya kita punya mitra awalnya semangat ya, akhirnya lama-lama mungkin down seperti itu ya. Biasa sih pasti ada yang ngalamin seperti itu ya. Jadi saya pun juga nggak menutup kemungkinan, jadi mitra saya pun ada yang seperti itu gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti ini, kita kasih strategi Bapak Ibu. Jadi pada saat mitra kita sudah join jangan kita diamkan gitu. Kadang-kadang mitra udah join, udah semangat, lagi api-apinya, kita cuma diamkan karena kita berpikir, oh gue udah elit nih, gue udah naik posisi nih. Akhirnya kita diamkan gitu loh mitra kita yang lagi semangat-semangat ini gitu. Nah, jadi kalau mitra yang lagi semangat ini, kita emang udah dapat elit atau kita sudah naik posisi, kita tetap bantu gitu loh. Kita bantu dia untuk dapetin elit juga. Kalau kita senang bisa dapat bonus, begitu pula mitra kita kalau senang dapat bonus, betul ya Pak Frans ya? Jadi kalau misalnya mitranya emang lagi join, baru join, berarti mereka tahu itu peluang bisnis 3i Talks itu sangat bagus gitu. Jadi kalau misalnya dia join, kalau bisa secepat mungkin
dia dapat rekrutan dengan cara apa? Kita bantu presentasi. Bukan kita kasih supply mitra ya ke bawah gitu, bukan kita kasih sponsor ke bawah gitu, bukan. Tapi kita coba gali database-nya dia, cari gali data nama dia, yuk coba kita buat janji dengan calon prospekannya dia, begitu kita juga bantu untuk presentasi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bisa dapat bonus elite, minimal nih kalau dia dapat bonus kan dia nggak akan kemana-mana gitu Pak Frans, dia nggak akan lari gitu karena udah tahu oh bisa dapat bonus ya dari bisnis Trianatok, walaupun mungkin bonus pertama 50.000 atau 100.000 atau 300.000 atau bahkan ada yang mitra baru join bulan pertama bisa dapat langsung 500.000 bahkan 1 juta lebih gitu kan, seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Ya, kita harus menggali kedalaman ya secepatnya supaya tidak keburu basi begitu. Kami ingin memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement mungkin mulai dari Pak Yosep Setiawan. Silakan Pak Yosep. Ya, Bu Esther, Pak Frans, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara Zoom malam ini dengan tema leadership training. Ya, kita communication upgrade. Semoga saya juga berharap teman-teman juga bisa menambahkan, mengaplikasikan ya communication upgrade ini ke dalam kehidupan masing-masing. Jadi kita menaikkan standar komunikasi kita menjadi lebih baik lagi. Ya, saya percaya dengan komunikasi kita lebih baik lagi, saya yakin teman-teman juga bisa berhubungan dengan mitra, bahkan dengan calon prospekan, bahkan dengan leader Anda bisa berkomunikasi lebih baik lagi dan akhirnya membangun hubungan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, kita berharap mitra-mitra Trianatok dan leader-leader Trianatok bisa naik kelas. Ya, seperti itu.